Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi bila ada yang mengalami sakit, kita berdoa untuk kesembuhan. Bila ada mengalami pergumulan, kita berdoa agar dikuatkan Tuhan dan dimenangkan pergumulan. Bapak sekalian, kita masih tinggal di rumah untuk sementara waktu sebelum selesai COVID ini. Dan kita berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 ini cepatlah berlalu. Nah, kita pakailah waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 sebagai khotbah minggu Rogate pada tanggal 17 Mei 2020. Mari kita dengarkan doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu, dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiada yang lebih indah dari lubuk hati kita yang terdalam selain bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah doa yang terindah dari umat yang percaya kepada Tuhan. Hendaknya itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita yang sedang menghadapi wabah dari pandemi COVID-19 ini. Di saat Tuhan berkata lain kepada kita, Dia tidak memberi sesuatu yang sesuai yang kita harapkan,
tetapi yang pasti Dia memberikan kepada kita yang sesuai kehendaknya. Kehendaknya itu pastilah yang terindah bagi kita. Tiada yang bisa membantah, bahkan menandinginya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur dalam doa kita akan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana nats khotbah pada minggu ini menyinggung soal doa ucapan syukur dari Daud. Kita mengenal Daud sebagai seorang gembala yang bertubuh kecil, tapi dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsanya. Dia berhasil, bahkan dia berencana, saudaraku, untuk mendirikan bait Allah tersebut. Namun apa yang terjadi? Nathan disuruh Tuhan menjumpai Daud untuk mengatakan bahwa pesan Allah bukannya Daud yang mendirikan bait Allah itu, melainkan anaknya sendiri. Namun demikian, bagi Daud tidak ada masalah. Kalau itu yang Tuhan kehendaki, dia tetap mengucap syukur. Saudaraku, Daud adalah salah satu hamba Tuhan yang kita tahu sangat dekat dengan Tuhan. Dia bersembah sujud di hadapan Tuhan, menyampaikan permohonannya dalam doa dan sekaligus ucapan syukurnya. Dalam doa Daud ini diungkapkan dalam nats ini, ada beberapa poin yang penting untuk kita dapat refleksikan, saudaraku. Bagian yang pertama adalah bahwa kita refleksikan mengenal diri. Pentingnya mengenal diri sendiri. Penting sekali, saudaraku, bahwa menurut psikologi, mengenal diri sendiri berarti memahami perasaan, mengenal motivasi, mengenal pola pikir, dan mengenal kecenderungan diri seperti apa. Kesadaran diri juga membuat kita mampu mengambil keputusan yang terbaik. Cara terbaik untuk memulai mengenal diri sendiri adalah tentu katanya bicara dengan teman, apalagi kalau bisa adalah berwawasan atau terapis yang terlatih. Tapi di sini kita lihat bagaimana si Daud hanya kepada Tuhan. Dengan sikap doanya kepada Tuhan, dia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian? Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudaraku, dia mempertanyakan dirinya dan keluarganya kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa dia mempertanyakan dirinya kepada Tuhan dan keluarganya? Dia mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu, memahami dirinya sebagai orang yang kurang di mata Tuhan. Demikian juga dalam doanya dilibatkan tentang keluarga. Tak terpisahkan dirinya dari keluarga. Sebagaimana dia katakan pada ayat 18, "Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Pentingnya kita mengatakan demikian juga, saudaraku. Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Yakin betul Daud terhadap Tuhan yang mengenal siapa dirinya sebagai hambanya. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bagaimana kita mengenal diri kita. Tetapi penting kita menanyakan itu kepada Tuhan. Karena kita sangat terbatas mengenal diri kita. Tetapi Tuhan tidak terbatas mengenal ciptaannya. Dia mengenal kita. Dia Maha Tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Bagaimana bisa kita mengetahui bahwa Allah mengenal kita? Kita bisa lihat di dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Luar biasa, bukan rambut kepala kita. Siapa yang tahu itu? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya di kepala kita ini. Oleh karena itu penting sekali kita berdoa kepada Tuhan.
dalam rangka kita bersyukur atas pengenalan Tuhan pada diri kita dan terlibat juga keluarga kita sebagai keluarga Allah. Betapa kita nggak bersyukur, saudaraku. Ternyata Tuhan itu percis sekali mengenal siapa kita ini. Bagaimana kelakuan kita, bagaimana keinginan kita, bagaimana rencana kita ke depannya, dan apa yang terjadi sekarang ini Tuhan Maha tahu. Yang kedua, mengenal Allah. Kita bisa lihat di ayat 20-22. Ada 3 cara mengenal Allah itu, yakni melalui apa yang dilakukannya, melalui apa yang dikatakannya, dan melalui apa yang dirasakannya. Melalui apa yang dikatakannya, melalui apa yang dilakukannya, dan melalui apa yang dirasakannya. Sedangkan di sini pengakuan jujur dari Daud terhadap Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi orang percaya. Dia mengatakan pada ayat 20, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau." Selanjutnya, saudaraku, dikatakan Allah lah yang membebaskan umatnya dari Mesir dan membuat umat Israel itu menjadi umatnya selama-lamanya. Luar biasa bukan? Pengenalan Daud terhadap Tuhan yang membebaskan umatnya sebagai doa syukurnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya. Demikian juga patut kita meneladaninya. Kita mensyukuri perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Dia telah datang ke dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus. Dia telah menderita sampai Dia di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dan Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan pengorbanan Yesus Kristus pada masa-masa kita menghadapi masalah yang serius, masalah pandemi COVID-19 ini, sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan? Apakah Tuhan Yesus hanya mati di kayu salib dan bangkit lalu tidak hidup di tengah kehidupan kita, tidak peduli dengan kehidupan kita? Itu tidak mungkin. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita, Dia berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu patutlah kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik, yang memelihara kehidupan kita, yang menjagai kita, yang menghibur kita atas segala penderitaan kita pada saat ini. Adalah krisis ekonomi juga melanda hidup kita. Bukan hanya masalah penyakit COVID, tetapi akibat dari COVID itu banyak yang PHK, banyak yang tidak makan, banyak yang tidak ada tempat tinggalnya. Mereka terlantar, mereka menjerit, tidak bisa pulang karena tidak ada ongkos dan tidak ada kehidupan. Tapi kita yakini, sebagaimana Daud mengenal Allah, kita juga mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tentu Maha tahu apa yang bisa Dia lakukan untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, memohon janji Allah. Daud dalam doanya memohon supaya diteguhkan janji yang sudah diucapkannya mengenai diri dan keluarganya. Dia menyaksikan nama Tuhan akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Bahkan orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Itu kita lihat ayat 24. Doa permohonan Daud terbukti bahwa dari keturunannya lahirlah, yaitu Yesus sebagai juru selamat dunia. Betapa besarnya kuasa itu bagi orang yang percaya, tidaklah sia-sia. Sebagaimana kita bandingkan dalam Yakobus 5 ayat 60 16 katanya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian juga doa Daud memohon berkat untuk keluarganya. Kita lihat di ayat 27,
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari doa Daud ini, kita diingatkan untuk pentingnya keluarga kita didoakan, untuk diberkati oleh Tuhan. Bila doa kita didengar oleh Tuhan mengenai keluarga kita, betapakah kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Dia juga memelihara keluarga kita dari hari ke hari. Tetapi Ibu Bapak sekalian, apa sebenarnya pergumulan dari hamba Tuhan? Pergumulannya, dia selalu mendoakan jemaat, dia selalu mendengarkan jeritan jemaat, dia selalu menghibur jemaat, dia selalu menyampaikan khotbah kepada jemaat. Tetapi bagaimana dengan keluarganya? Apakah keluarganya juga bisa mendukungnya? Apakah keluarganya juga sebagai keluarga yang melayani? Ternyata tidak semua, Ibu Bapak sekalian. Banyak juga keluarga parhalado hancur. Banyak keluarga jemaat, keluarga pelayan Tuhan juga tidak bisa sejalan. Oleh karena itu, pentingnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, untuk mendoakan keluarga kita, agar keluarga kita juga selamat dari mara bahaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Daud telah memberi contoh kepada kita semua, bahwa hidupnya di dalam doa kepada Tuhan, demikian hidup kita pada saat ini, di mana kita diingatkan sesuai minggu ini disebut Minggu Rogate, Minggu Doa. Minggu Doa, saudaraku. Bapak Martin Luther King mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Artinya, selagi kita bernafas, maka doa itu terus menerus. Tetapi ketika kita tidak bernafas lagi, maka doa itu pun tidak lagi berguna, tidak lagi bisa dilakukan, tidak lagi berfungsi. Sehingga ketika hiduplah kita berdoa. Selama hidup ini kitalah berdoa terus kepada Tuhan. Jangan pernah ada kata Tuhan tidak mendengarkan doaku. Dan ada pernah kata bosan aku berdoa. Dan ada kata malas aku berdoa. Tetapi diingatkan melalui firman ini dalam Minggu Rogate, agar kita bertekun di dalam doa. Saat pandemi COVID-19 ini pun, pentingnya kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dunia mendoakan, bangsa negara kita juga mendoakan, gereja kita juga mendoakan, kita juga secara pribadi mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepatlah berlalu, tidak ada lagi di tengah-tengah bumi ini. Saudaraku, momen ini momen yang tepat bagi kita untuk merenungkan apakah kita sudah betul-betul berdoa dan memaknai doa itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan momen ini juga momen bersama dengan keluarga kita. Kita bersama-sama dengan keluarga kita memohon berkat Tuhan, agar Tuhan memberkati hidup kita. Saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk melakukannya. Marilah kita hidup di dalam perubahan hari lepas hari, karena doa itu juga menuntut akan tindakan, akan perbuatan kita. Sebagaimana Daud juga bukan hanya berdoa, tetapi dia membuktikan, dia mengikut apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, baiklah Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita semua, marilah mengambil kesempatan, mengambil momen ini dan seterusnya, bahwa rupanya hidup ini berarti bila kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa dan tindakan kita. Tuhanlah yang berkenan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan juga memberkati hidup saudara dan saya, hidup kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam doa. Tuhan, ajar kami
untuk selalu berdoa kepadamu. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami, dunia ini, yang sedang kesakitan akibat COVID-19 yang belum berhenti secara total. Tuhan, kami berseru padamu saat ini. Dalam doa kami ini Tuhan, bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu untuk membantu kami Tuhan, menyelamatkan kami, menghentikan COVID-19 ini. Jauhkan kami Tuhan daripada mara bahaya. Tolong Bapa, kasihanilah kami, agar kami bisa pulih kembali, beraktivitas seperti biasa Tuhan, dan melakukan semua pekerjaan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah Kau taburkan dalam hati kami. Biarlah itu menjadi pedoman hidup bagi kami, Minggu Rogate, Minggu hidup di dalam doa. Biarlah kami tetap hidup di dalam doa hanya kepadamu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.